Sampai ketemu lagi. Jaga diri di sini ya. Cuma ayah yang tahu di mana tempat emak ngumpet. Assalamualaikum. Berjumpa lagi di channel ini. Video kali ini adalah alur cerita dari film Kabut, sebuah film yang menceritakan tentang dua orang pemuda yang terjebak di desa yang penuh dengan misteri. Sebelum ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share channel ini. Film diawali oleh dua orang pemuda bernama Jupri dan Joni yang sedang mengantar ayam potong. Malam hari mereka sampai di sebuah rumah di desa yang sepi dan seperti tidak berpenghuni. Akhirnya mereka memutuskan menginap sambil menunggu pagi. Saat Jupri ingin buang air kecil, tiba-tiba di belakangnya ada orang yang sedang membawa pisau besar. Jupri pun lari ketakutan. Lalu dia bertemu dengan seorang ibu tua yang bernama Mak Tijah. Ternyata mereka sedang berada di kampung Jagal. Jupri melihat sekelompok orang keluar dari musola. Dia pun menanyakannya kepada Mak Tijah. Mak Tijah terkejut dan berkata, "Kamu bisa melihat mereka?" Joni sedang sendirian tidur di dalam mobil. Dia terbangun dan kaget saat melihat ada sekelompok orang berkelahi di luar. Joni lalu lari ketakutan. Akhirnya dia bertemu dengan Jupri dan Mak Tijah. Lalu mereka bertiga pulang ke rumah Mak Tijah. Mak Tijah memiliki seorang anak perempuan yang bernama Mira. Mak Tijah akhirnya menceritakan selama bertahun-tahun di desa itu. Selama 3 malam selalu dihantui oleh roh-roh jahat yang saat hidup mereka saling berseteru. Mak Tijah menyuruh Jupri dan Joni untuk menginap dulu 2 malam sampai hantu-hantu itu menghilang. Lalu Mak Tijah pun menceritakan tentang awal mula kejadian di desa itu. Semua berawal di sekitar tahun 60-an. Saat beliau masih kecil, desa itu dulunya terkenal sebagai pasar ternak dan disebut jagalan. Dan banyak para lelaki yang bekerja sebagai jagal. Terdapat 2 kelompok di desa itu. Satu dipimpin oleh Gofur dan satunya oleh Darsono. Gofur adalah seorang ulama dan Darsono merupakan ketua dari kelompok komunis di desa itu. Kedua kelompok ini berselisih dan perselisihan mereka pun memakan korban. Suatu hari di siaran radio diberitakan bahwa ada tragedi pemberontakan di Jakarta oleh kelompok komunis. Mendengar berita Jakarta sedang memanas, maka Gofur memerintahkan kepada para pengikutnya untuk merapatkan barisan dan menyerbu kelompok Darsono. Dan sebaliknya, kelompok Darsono juga berencana menyerbu kelompok Gofur. Dan akhirnya peperangan antara kedua kelompok ini pun terjadi. Mereka saling menghabisi satu sama lain. Pertempuran itu berlangsung selama 3 hari 3 malam. Hingga di malam terakhir hanya tersisa Darsono dan Gofur. Mereka pun berduel sampai keduanya mati. Itulah yang menyebabkan di desa itu bertahun-tahun selama 3 malam selalu ada hantu-hantu yang berkeliaran. Mereka adalah arwah-arwah dari para korban. Jasad Darsono dan Gofur pun belum ditemukan sampai sekarang. Itulah cerita dari Mak Tijah. Jupri dan Joni harus bertahan selama 2 malam lagi di situ. Karena jika mereka pergi, mereka akan terus dikejar-kejar oleh hantu itu. Untuk menyelesaikannya, mereka harus kembali ke rumah jagal dan melakukan ritual. Jupri dan Joni menyiapkan ritual di rumah jagal dibantu oleh Mira. Mira membuat sebuah lingkaran dari garam, beras merah, dan beras putih. Dan mereka tidak boleh keluar dari lingkaran itu selama hantu-hantu itu muncul. Malam pun tiba. Jupri, Joni, dan Mira sedang di kamar.
Mereka berada di dalam lingkaran yang mereka buat tadi, dan hantu-hantu itu pun mulai berdatangan. Mereka menarik kaki Johnny dan membawanya. Esoknya, Jupri dan Mira kembali lagi ke rumah Jagal untuk bersiap-siap menyelesaikan malam terakhir mereka. Mira teringat kalau Mak Tija semasa kecilnya sering bermain petak umpet di situ dan bersembunyi di lubang sebelah pohon. Jupri mencari lubang itu dan akhirnya dia menemukannya. Lalu dia memanggil Mira dan mereka pun menggalinya. Mira, sini. Mereka menemukan 2 tengkorak kepala manusia. Lalu Mira pulang ke rumah untuk mengambil kain kafan. Dan mereka membungkus tengkorak-tengkorak itu ke dalam kain kafan untuk dimakamkan secara layak. Namun saat akan menguburkan tengkorak itu, mereka kembali diserang oleh para hantu. Akhirnya mereka bertemu dengan hantu Darsono. Saat Darsono menyerang Jupri, tiba-tiba hantu Gofur datang dan menyerang Darsono. Pertarungan mereka pun terulang lagi. Sementara Jupri dan Mira dibantu oleh Mak Tija berusaha menguburkan tengkorak tadi. Mak Tija akhirnya menghentikan pertarungan mereka. Namun kedua hantu ini masih saja terus berdebat. Sampai Mira pun juga ikut berdebat untuk menyadarkan mereka. Akhirnya Jupri berhasil menguburkan tengkorak-tengkorak itu, dan Mak Tijah menyiramkan air dari dalam kendi ke hantu Darsono dan Gofur. Dan kedua hantu itu pun hancur dan musnah. Mereka bertiga akhirnya mendoakan makam Darsono dan Gofur dan berjanji akan merawatnya. Jupri akhirnya balik ke Jakarta dan dia mengucapkan salam perpisahan kepada Mira. Serius? Ya. Sampai ketemu lagi kan? Jaga diri di sini. Akan juga. Ya. Saat Jupri melewati pemakaman, terlihat ada di makam yang tertuliskan Tijah binti Gofur dan Mira binti Darsono. Dan film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Kabut. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum.